di mana didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, 300 orang di antara mereka mampu menumpas 1000 orang lebih. Perang Badar. 30.000 dari didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu mengalahkan pasukan yang berjumlah 250.000 orang. 30.000 orang didikan Rasul nih ngelawan 250.000 Romawi. Perang Yarmuk. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواتي رحمكم الله. Sebelum kita melanjutkan materinya, tolong dikondisikan dulu untuk istri dan anak-anak biar nggak beradu suara, ya. Kayaknya rada rame di belakang nih. Tolong dikondisikan dulu supaya istri-istrinya diem dan anak-anaknya juga diem. Ini yang ribut emak sama anaknya, bukan anaknya doang. Gaya didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu materi yang kami janjikan kan? Materi itu dulu kan? Ya kan? Gaya didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimakumullah. Perhatikan fenomena berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa sejarahnya telah menunjukkan kesuksesan yang besar luar biasa yang enggak pernah ditunjukkan oleh seorang pun di atas muka bumi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah sebuah kaum yang tertindas, disiksa, yang nggak punya power sama sekali, sebuah kaum yang datang dari belahan negara yang tidak banyak diketahui oleh kaum lain yang segan untuk menaklukkannya karena kondisi panas dan kering kerontang. Kaum yang bisa dikatakan barbarnya mereka, karena there is no unity, nggak ada kesatuan pada mereka. Kita mengenal raja-raja negeri-negeri di Afrika, Najasyi, yang menyatukan kabilah-kabilah yang ada di Afrika. Kita mengenal raja-raja Mesir, Fir'aun. Kita mengenal raja-raja Persia, Kisra. Kita mengenal raja-raja Romawi, Caesar. Tapi ada raja Arab. Mereka kaum yang masing-masing kelompok hidup dengan peraturan masing-masing. Nggak ada unity pada mereka. Bahkan mereka menghabiskan waktu puluhan bahkan ratusan tahun hanya untuk dalam berperang antar kabilah, civil war, perang saudara. Kaum yang makan bangkai, kaum yang menzalimi hak-hak orang lain. Kaum demikian berubah menjadi sebuah kaum yang menjadi patokan madaninya dunia, patokan modernitas berpikir atau berperilaku bernegara bagi dunia, sehingga kita kenal konsep madani. Menjadi sebuah kaum
yang memiliki kekuatan yang dahsyat, yang dimana semua musuh-musuhnya bergetar ketika mendengar namanya, kalaupun jarak berbulan-bulan perjalanan, yang bahkan dapat menggulingkan kekuasaan kerajaan-kerajaan yang menguasai muka bumi pada saat itu, Persia dan Romawi. Ini semua perubahan ini hanya dalam waktu kurang dari seperempat abad. From zero to hero ini hanya kurang dari seperempat abad, kurang dari 25 tahun, hanya dalam waktu 23 tahun. Bayangkan, Rasulullah SAW berdakwah, mendidik murid-muridnya, generasinya. Pertama 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah, terhitung sejak diangkatnya menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 40. Kemudian beliau berdakwah di Makkah 13 tahun, 53, kemudian pindah ke Madinah, hijrah 10 tahun di Madinah. Rasul meninggal Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 63 tahun. Berarti usia dakwah Rasul berapa? 23 tahun. Dia merubah kaum yang tadinya begitu zero, bahkan minus, menjadi kaum yang hero dalam waktu 23 tahun. 23 tahun, waktu yang sangat singkat untuk perubahan sebuah kaum tadinya kaum yang ditindas, nggak punya power, dan kaum yang barbar menjadi kaum yang memiliki kekuatan yang dahsyat, menggetarkan kutub-kutub kuasa di muka bumi yang ada. 23 tahun umur sebuah kaum singkat. Umur individu 23 tahun panjang, umur seorang individu. Tapi perubahan sebuah kaum dalam 23 tahun luar biasa singkat. Demikian kesuksesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa begitu? Dari situ layaknya seseorang yang mencintainya Sallallahu Alaihi Wasallam dan meyakini bahwasanya apapun yang dicontohkannya adalah yang terbaik dan paling dekat kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala, akan melihat apa yang dia lakukan dalam mendidik generasi tersebut yang bisa melakukan perubahan sedahsyat ini. Bagaimana gaya tarbiyahnya, gaya educationnya kepada generasi tersebut, di mana didikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, 300 orang di antara mereka mampu menumpas 1000 orang lebih. Perang Badar, 30.000 dari didikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mengalahkan pasukan yang berjumlah 250.000 orang. 30.000 orang didikan Rasul nih ngelawan 250.000 Romawi. Perang Yarmuk, 36.000 orang di antara mereka dapat mengalahkan 150.000 orang Persia yang tentu punya pengalaman perang dan pengalaman berperang dan bernegara lebih lama daripada kaum muslimin, karena udah berjalan berabad-abad negaranya, tapi dapat dikalahkan oleh didikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Qadisiyah. Kok bisa ini jadi begini? Kok bisa? Seorang didik akan melihat hal ini. Orang Rabbani yani seorang yang benar-benar berdedikasi dia di dalam mendidik. Seseorang yang benar-benar berdedikasi di dalam mendidik. Tentunya pendidikan-pendidikan yang mengarahkan arah didiknya kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Rabbani. Rabbani bukan pengajar, bukan. Yang masuk aneh jam berapa, jam segitu, pokoknya kalau udah jam pulang aneh pulang, bodo amat. Enggak, itu pegawai, bukan Rabbani. Bukan orang yang dedicated, ambisi mendidik umat, bukan. Itu pegawai yang masuk tank segitu, pulang tank jam segitu, bodo amatan. Pegawai. Dan orang-orang yang terdorong oleh nilai yang yakini diri mereka. Ini orang lagi perlu nafkah aja buat kehidupan. Nah, gimana Rasul mendidik umatnya? Apabila kita lihat dari sirahnya, ikhwati rahimakumullah,
Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya, dapat kita tangkap beberapa poin gaya didik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang insyaallah kita akan bahas di pertemuan malam ini. Pertama, dapat kita lihat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan ternyata para nabi juga terdahulu. Yang pertama nih gaya mereka mendasarkan, mengawalkan, memfokuskan dan senantiasa menekankan tanpa henti didik mereka tentang nilai-nilai tauhid kepada ahli didiknya. Dan never stop, nggak pernah berhenti, nggak ada cerita berhenti tauhid. Demikian para nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. Nggak pernah mereka nggak memfokuskan pendidikan dan dakwah mereka kepada umat kecuali mendasarinya dengan nilai tauhid. Apa langsung hukum gitu yang dibawa halal haram? Enggak, tauhid dulu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma arsalna min qablika min rasul," tidaklah kami utus wahai Muhammad sebelummu dari antara utusan-utusan kami illa nuhi ilaihi, kecuali pasti kami wahyukan kepada annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya sungguh tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah melainkan hanya aku, maka beribadahlah hanya kepadaku. Dan poin yang untuk itu para makhluk diciptakan, manusia dan jin diciptakan untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar dalam rangka mereka beribadah kepadaku, yakni agar mereka menjadikan aku satu-satunya zat yang diibadahi setelah aku ciptakan mereka. Artinya begitu, agar mereka mentauhidkanku. Umiru illa liya'budu dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menjadikan seluruh sesembahan mereka, ibadah mereka hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan seluruhnya, seluruh bentuk beradanya hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai ini yang Rasul ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita dari sini ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat yang kaitannya dengan nilai-nilai yang sifatnya akidah, terus yang paling mendasar akidah yaitu nilai tauhid. Kemudian terus pendidikannya kepada para sahabat, murid-murid awalnya adalah tauhid, tinggalkan apa yang mereka sembah yang oleh kaummu dan nenek moyang, jadikanlah Allah satu-satunya sesembahan. Terus itu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang berkaitan dengan demikian. Ya? Tapi apa berhenti di Fatrah Mekah doang? Enggak berhenti. Pendidikan tauhid gitu apa berhenti di Fatrah Mekah doang? Enggak berhenti. Terus. Bahkan ketika hijrah, beliau sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu dan bersembunyi di dalam gua Thur dari kejaran kaum musyrikin. Abu Bakar begitu luar biasa ketika mereka berdua sembunyi di gua. Ketika gua Thur, ketika Rasul berjalan berdua bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar entar di belakang Rasul, depan, entar di belakang, depan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ini kenapa? Kenapa entar belakang entar depan? Udah sini jalan santai gitu." Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, khashir in kuntu amamak tu'ta min khalfi wa in kuntu tu'ta min amamik." Aku khawatir ya Rasulullah, kalau aku di depanmu nanti kau disikat orang dari belakang. Kalau aku di belakangmu kau disikat orang dari depan. Allah, lihat cinta radhiyallahu anhu. Kemudian mereka sampai sebuah gua dan ya Rasulullah tadkhul hatta adkhul. Ya Rasulullah, dulu kau masuk sehingga aku dulu yang masuk. Yani kalau ada something wrong di situ, aku dulu tidak mengenai. Allah, lihat cinta lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Abu Bakar pun masuk, kemudian dia melihat sulma, ada 3 lubang ular, dia robekin bajunya dan dia sumpel 2, yang satu dia tutup pakai pahanya, dan kemudian masuk Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para kaum musyrikin
ada tracker, ada pencari jejak kaum musyrikin membaca hal tersebut sampai ke mulut gua, dan gua tersebut berada di lereng bukit, masuk ke bawah. Mereka udah di mulut gua, udah tinggal nengok ke dalam gua. Abu Bakar ketakutan luar biasa, dan Abu Bakar berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, andai saja mereka melihat ke arah kaki mereka aja, yakni nunduk dikit, niscaya mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Ketahuan kita udah ya Rasulullah." Rasul pun menyampaikan sebuah poin yang merupakan nilai ta'id, menenangkan Abu Bakar. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnataini Allahu thalithuhuma." Ya Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang dimana Allah adalah pihak ketiga di antara mereka? Allah, apalagi yang kau khawatirkan ketika Allah menjadi pihak ketigamu? Tauhid, tauhid ma'iyah. Kemudian sehingga berlalu kaum musyrikin tersebut. Tidak lama Rasul pun sallallahu alaihi wasallam merasakan kantuk dan tidurlah dia di paha Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun ketika sedang tertidur, ternyata ular tersebut ada beneran lagi di lubangnya. Iseng bener lagi tuh ular di lubang. Dipatuklah paha Abu Bakar, dan Abu Bakar pun menahan sakitnya, nggak mau bergerak. Kenapa? Karena utusan Allah lagi tidur di pahanya. Dia dipatok ular, no? Dia tahan. Kenapa? Ada utusannya Rob lagi tidur di paha dia. Dan menahan sakit yang luar biasa sehingga dia menangis. Dia takut air tangisannya kena Rasul, dia mengelapnya sebisa mungkin, tapi sakit itu luar biasa. Air mata itu begitu deras sehingga mengenai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun terbangun dan berkata, "Ma biki Abu Bakar?" Ada apa denganmu wahai Abu Bakar? Abu Bakar pun berkata, "Ludihtu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Aku dipatuk ular ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Rasul pun melihat luka tersebut, kemudian mendoakannya, merukyahinya, kemudian hilang sakit itu seketika dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, nanti racun ini yang kembali akhir hayat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Umar radhiyallahu anhu, racun tersebut kembali ke Abu Bakar radhiyallahu anhu di akhir hayatnya, meninggal oleh racun tersebut, balik lagi. Aktif lagi, tadinya udah di unactivated sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, diaktif lagi di akhir masa Abu Bakar, yang menjadi sebab kemarin dari Khulafaur Rasyidin yang mati, yang nggak meninggalkan cuma Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini racun ular. Tauhid, ya. Dan kemudian di Madinah udah punya negara, udah punya pasukan, udah punya kekuatan, berhenti ngajarin tauhid? Enggak pernah berhenti mengajarkan tentang detail teknis akidah dan tauhid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah seorang kata, "Ya Rasulullah, masya Allah wa syi'it." Ya Rasulullah, apapun yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki ya Rasulullah. Rasul mengingkarinya dan berkata, "Aja'alta lillahi nidda?" Apakah kau jadikan aku pesaing bagi Allah? Yani seolah-olah yang berlaku di alam semesta ini, apa yang Allah kehendaki kemudian aku kehendaki. Itu berarti Allah nggak tunggal, kan? Apakah kau menjadikanku pesaing, rival bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Jangan kalian katakan masya Allah wa syi'it, walakin kulu, tapi katakanlah masya Allah thumma syi'it. Apapun yang Allah kehendaki kemudian engkau kehendaki ya Rasulullah. Ini masuk. Berarti kehendak kita masih berada di dalam kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, nggak selevel dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman wa amathumma dirapihin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan makna error di tauhid. Ketika lagi berjalan bersama pasukan, lagi semangat nih, kalau naik mereka teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau lagi turun mereka teriak Subhanallah, Subhanallah, atau sebaliknya dan lain-lain. Mereka berteriak-teriak karena spirit, ya, semangat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, irba'u ala anfusikum, pelan-pelan. Sesungguhnya kalian menyeru zat yang hadir dan maha mendengar. Kalian enggak menyeru zat yang ghaib dan tidak mendengar. Pelan-pelan. Lihat. Tauhid kan? Asma was Hadis Abu Waqid al-Laythi, riwayat Imam Ahmad rahimahullah.
Pas lagi pulang dari perang Hunain, para sahabat radhiyallahu anhum melewati pohon di antara pohon-pohon yang dikeramatkan kaum musyrikin. Pohon ini namanya Zatu Anwad. Zatu Anwad. Ini pohon biasa kaum musyrikin menggantungkan senjata-senjata mereka di situ. Gantungin situ nanti dipakai perang tokcer. Mereka meyakini. Nah, kaum musyrikin melewati Zatu Anwad ini. Salah seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwad kama lahum Zatu Anwad." Ya Rasulullah, bikinin dong buat kita puun Zatu Anwad begini, sebagaimana para kaum musyrikin juga punya Zatu Anwad. Rasul mengingkarinya dan berkata, "Subhanallah, Maha Suci Allah. Hadza kama qala qaum Musa li Musa." Yang kalian katakan nih sebagaimana yang dikatakannya kaumnya Musa kepada Musa. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, jadi bagi kami sebuah Tuhan yang disembah, yang physically seen, yang dapat dilihat fisik. Tuhan yang disembah dapat dilihat fisik. Jadikan bagi kami Tuhan yang disembah sebagaimana kaum musyrikin punya banyak Tuhan yang disembah. Lihat, permintaan mereka sama seperti permintaan kaumnya Musa alaihissalam. Diingkari nggak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menjadi nilai besar bahwasanya bahkan para sahabat radhiyallahu anhum mengalami proses belajar. Ada kasus-kasus yang para sahabat nggak mengira ini bentuk kesyirikan. Sahabat mungkin nggak meniatkan syirik, enggak. Meniat pohon keramat yang jadi syirik itu enggak mungkin begitu, sahabat enggak berniat demikian. Cuman memang mengalami proses belum tahu sehingga dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak berhenti ditekankan nilai-nilai tauhid. Gitu? Menaik panggung di Madinah. Anas bin Malik cerita, syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghila al-as'ar. Kami mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harga-harga yang melambung tinggi di pasar. Kami pun berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, sa'ir lana. Ya Rasulullah, tentukan harga buat kita ya Rasul, biar nggak liar begini harga. Rasul pun menjawab sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini hal yang di luar kuasa Rasul. Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam dari tauhid asma wa sifat. Innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah itu zat yang maha menentukan harga yang jadi di pasar. Al-Qabid, Allah zat yang maha menggenggam. Al-Bas, Allah zat yang maha melapangkan. Al-Musa'ir nanti diantara asma yang tidak termasuk dalam 99, makanya akidah kita, tauhid kita, 99 asma ini tidak membatasi nama Allah. Ada nama-nama di luar 99, diantaranya Al-Musa'ir ini zat yang maha menentukan harga di pasar. Ini kufar kadang mereka bilang naik turunnya harga di pasar nih karena nggak mau beriman ya. Mereka bilang karena supply dan demand. Tapi nggak bisa dibilang begitu. Kok bisa serempak? Padahal supply dan demand ini nggak rata, tapi serempak naik dan turunin. Bisa jadi beberapa orang punya supply, yang lain udah nggak punya supply, tapi tetap naik turunnya harga ini serempak, tetap. Kok bisa begini? Ini nggak bisa mereka jawab, cari jawaban ini nggak bisa nih. Terus John P. Huntington di Wealth of Nation, dia kasih coba jawaban. Ini entah kenapa sebabnya, ini emang ada the invisible hand, kata dia begitu. Ini emang ada tangan-tangan yang tak terlihat yang menguasai pasar, kata dia begitu. Kita bilang itu the God's hand, itu tangannya Allah. Kenapa? Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah itulah zat yang maha menentukan harga di pasar. Ya. Jadi para bandar saham ini coba play God, mereka ini play God. Naik turunin harga di stock market. Itu bengong ngerti apa bengong kagak ngerti nih? Zain? Nggak berhenti Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan pada tauhid, dan ini juga sebuah nilai. Ikhwan, lihat, perhatikan.
Di mana kita mendidik orang, emang mesti kena dulu dasarnya, pondasinya. Kalau kita suruh mereka melakukan hal-hal perubahan yang sifatnya teknis, nggak kena kalau belum kena pondasinya. Demikian di dalam mendidik, membina, merangkul anak-anak, anak-anak muda, kawan-kawan, atau berdakwah kepada orang, ambil dulu akarnya, pondasinya. Jangan dulu ingkari padanya hal yang sifatnya teknis. Jangan dulu. Ambil dulu akarnya, akidahnya, tauhidnya. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lau kan awwal ma nazal minal Qur'an," andai saja nilai-nilai Al-Qur'an yang pertama kali turun, apa? Yang pertama kali turun apa dari Al-Qur'an? Ayat-ayat yang sifatnya apa? Akidah dan tauhid. Makanya Makkiyah, surat-surat Makkiyah yang turun pra-hijrah itu selalu bersifat akidah dan tauhid, menguatkan itu dulu. Belum bicara halal haram wajib, entar, belum. Oke? Makanya Ummul Mukminin Aisyah bilang, "Lau kan awal ma nazal minal Qur'an," andai saja nilai Quran yang awal-awal turun adalah tahrim khamr, adalah haramnya khamr, minuman keras, nggak ada yang mau masuk Islam, ketemu. Andai saja yang pertama kali turun dari nilai-nilai Quran adalah haramnya riba, nggak ada yang mau masuk Islam. Kenapa? Itu udah masuk teknis. Tapi kok sahabat bisa kena sama Rasul disuruh? Iya, karena kena dulu akidahnya, tauhidnya, wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah bagi mereka yang menjaga akidah dan tauhidnya, ancaman Allah bagi mereka yang meninggalkan nilai-nilai akidah dan tauhidnya. Ininya kena. Jangankan disuruh ninggalin khamr, jangankan disuruh ninggalin riba, disuruh mengorbankan jiwa dan raganya, dikasih. Dapat gak gaya didik Rasul? Nah sekarang sebuah kaum ngaku mencintai Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi berpaling dari fokus dakwah yang Rasul fokuskan ke situ. Ini cintanya apaan? Dan merasa bahwasanya konsep dia akan lebih efektif untuk membentuk umat daripada konsep yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga datang dan berdakwah. Awal yang diserukan tauhid, belakangan. Yang penting apa ya? Yang penting khilafah dulu, khilafah. Gila, ini orang ngigo nih orang. Baru kesian nih orang, kesian Allah, miskinnya PT, kesian. Nabi mana dari 300.000 nabi dan rasul yang Allah utus, ada nggak satu nabi aja datang terus yuk bikin negara? Ada nggak? Atu aja bagi gue deh. Kok dia datang terus ngajak bikin negara? Apa bahlul gak? Ada lagi yang kita mesti puasa secara politik, tauhid ntar aja belakangan. Kita berebutan suara dulu, pokoknya kita menang sampai tampuk kepada kekuasaan. Habis itu baru kita beresin kesyirikan. Nggak apa-apa, orang syirik juga gabungin aja sama kita biar kita menang deh, yang penting. Nggak, udah yang penting yang mulia, manis. Ada yang begitu juga kan? Iya kan? Akhlak yang mulia, saling mencintai, husnuzon kepada sesama. Nggak apa-apa mencintai, kalaupun mereka nyembah orang di kuburan, nggak apa-apa, udah biarin, jangan disalah-salahin. Kalaupun dia minta-minta di kuburan, iya udah jangan sirik, biar sirik juga. Jangan dikata bid'ah, biar bid'ah juga. Dan mereka mengaku beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mana yang mereka ikutin? Rasul yang mana? Rasul yang mana yang mereka ikutin nih sebenarnya? Ngigo nih orang boleh. Faham poin yang coba Anda sampaikan? Maka dasari pendidikanmu pada anakmu. Anak. Cekokin dulu nilai-nilai tauhid. Jangan paksakan dulu dia untuk faham. Jangan. Paksakan dia untuk hafal dulu. Cekokin nilai-nilai tauhid sehingga dia menjadi seorang lelaki atau seorang wanita yang kelak memiliki dasar beragama yang baik, yang dicekokin bapaknya. Jangan paksakan faham pada anak-anak. Dari situ Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul berkata kepadanya, "Ya ghulam, wahai otongnya ini, wahai bocah." Gitu. Rasul meninggal, Ibnu Abbas ini 9 tahun. Berarti masih bocah banget kan? Ashabus Sighar kan? Begitu kan? Radhiyallahu anhu ini kan?
Dan Rasul berpesan padanya, di antara yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, wahai bocah, gulam, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin fahfazha. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Hafalin ya, fahfazha. Hafalin ya. Okay? Ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah, engkau akan temukan Allah berada di arahmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau mau minta, mintalah hanya pada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong, minta tolonglah hanya pada Allah. Fa'lam anna al-ummah law ijtama. Ketahuilah bahwasanya seluruh umat ini andai saja mereka berkumpul li ayyanfa'uk aw yadurruk, untuk menimpakan manfaat bagimu, menjadikan manfaat, atau menimpakan madarat ke atasmu, la yanfa'uk wa la yadurruk. Mereka enggak bisa berefek apapun, enggak bisa mendatangkan manfaat, enggak bisa mendatangkan madarat bagimu, illa ma qad katabahu Allahu laka wa 'alaik, kecuali hanya sebatas apa yang telah Allah tuliskan bagimu dan ke atasmu. Rufi'atil aqlam, pena-pena tersebut telah diangkat, ya, Lauhul Mahfuz sudah kelar. Wajaffatus suhuf, dan lembaran-lembaran tersebut telah kering, takdir. Bocah yang kira-kira umurnya di bawah 9 tahun disampaikan nilai-nilai begitu tadi, bisa nggak paham maksudnya? Jagalah Allah, dia akan menjagamu. Maknanya jagalah nilai syariat Allah pada diri kita, insya Allah Allah pun dengan itu akan menjaga kita. Coba gitu, bocah 7 tahun 8 tahun bisa ngerti begituan nggak disampaikan kira-kira? Hah? Jangan paksain ngerti, apalin. Makanya Rasul bilang, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat ini, hafalin ya. Tuh, jangan paksain faham Anda. Paksain mereka untuk menerapkan nilai-nilai Islam, syariat Islam, dogma, paksain aja dulu. Suruh sholat, jangan paksa ikhlas. Hal-hal yang sifatnya rada dalam, jangan paksain sama anak-anak. Paksakan dengan apa? Dengan kuasa kita ke atasnya. Suruh sholat, jangan paksa ikhlas. Ustaz, nanti sholatnya nggak ikhlas dong lillahi ta'ala. Nggak apa-apa, paksa. Dia nggak sholat tahun, pukul. Perintahkan anakmu sholat usia 7, usia 10, pukul. Tuh, jangan paksa dia dapat chemistry-nya. Susah, belum siap. Tapi paksakan itu dulu sebagai sebuah dogma, sebagai sebuah aturan. Biarin begitu dulu. Enggak mau maksa anak-anak sholat. Nanti kalau gitu sholatnya bukan kesadaran, hanya karena takut. Ya Allah, lebih pintar dari Nabi ini orang. Nabi suruh paksa, nggak pukul umur 10. Ini dia lebih punya konsep yang lebih, dia menurut dia lebih efektif daripada yang diajarkan utusan Allah di muka bumi. Menurut dia nih. Lebih lanjut lagi, enggak deh, emaknya anak-anak aneh nggak mau paksa pakai jilbab. Kenapa ntar nggak berangkat dari kesadaran karena kepaksa sama aneh? Dia hitungnya dosa. Kok membiarkan istrimu keluar rumah tanpa menutup aurat? Hitungannya dosa, buat ente ngalir tetap. Lalu petunjuk Rasul, dia buang muka, dia bikin konsep-konsep sendiri dengan akalnya yang lemah. Iya kan? Ambil akidahnya, tauhidnya, dasarnya. Ketika itunya udah kena, baru disuruh dia tinggalkan ini, tinggalkan. Baru sami'na wa ata'na. Udah kena akidahnya, tauhidnya. Tinggalkan, masalan, dirikan sholat wajib 5 waktu. Sami'na wa ata'na. Tuh. Laksanakan puasa Ramadan. Sami'na wa ata'na. Tuh. Kalau udah dapat mah. Ini bagi kita yang berdakwah, Zain, iya kan? Kemudian di antara gaya didik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi apa? Fokus kepada nilai-nilai tauhid, sebagaimana para nabi dan rasul. Di antara gaya didik Nabi juga Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan amsal, analogi. Rasul seringkali menyampaikan sebuah nilai, tapi berikan dulu analogi. Demikian juga Allah di dalam kitab-kitabnya. Allah, "Mathalu kalimah thayyibah ka syajarah thayyibah, asluha thabit wa far'uha fis sama',
tu'ti ukulaha kulla'in bi'izni rabbiha. Perumpamaan kalimat yang baik adalah sebagaimana pohon yang sehat. La ilaha illallah. Adalah sebagaimana pohon yang sehat. Pohon yang sehat ini akarnya, pangkalnya tancap dalam ke muka bumi, teguh, dan batang-batangnya tinggi menjulang ke langit. Bahkan dia bisa memberikan panennya, hasilnya setiap masa, enggak di masa panen doang, di setiap masa dia bisa kasih buah-buahnya dengan izinnya. Tapi sebaliknya, mathalu kalimah khabithah, perumpamaan kalimat yang busuk, ini kalimat-kalimat kufur yang bertentangan dengan nilai tauhid, nilai akidah, adalah sebagaimana syajarah khabithah, pohon yang busuk, ijtussat min fawqil, yang dengan mudah dicabut sampai ke akar-akarnya dari tanah. Lihat Allah memberikan perumpamaan enggak di dalam menyampaikan nilai. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam takrib faham, memberikan pemahaman agar lebih mudah difahami pakai analogi. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam menggambarkan apa esensialnya praktek amar ma'ruf pada umat. Dan kalau nggak ada para praktek amar ma'ruf nahi munkar ini dijalankan oleh sebagian umat, celaka menimpa seluruh umat. Begitu. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul qa'im fi hududillah wal waqi." Perumpamaan orang-orang yang berdiri di batasan-batasan Allah, orang yang terjerumus ke dalamnya, kamathali qaumin istahamu ala safinah, bagaikan sebuah kaum yang mereka berbagi tempat di sebuah bahtera, di sebuah perahu. Sebuah kaum hidup di sebuah perahu. Asab ba'duhum a'laha wa ba'daha, sebagian kaum tersebut dapat bagian atas perahu, sebagian dapat bagian bawah perahu. Ya? Fakana alladhi fi asfaliha, orang-orang yang di bagian bawah, idza aradu an yastaqu minal ma, kalau dia mau pada ngambil air, marru 'ala alladhi man fawqahum, mesti ngelewatin dulu orang-orang yang di atas baru ngambil air. Faqala alladhi fi asfaliha, mulailah satu orang yang di bawah nyeletuk, ngasih ide. Law anna lana kharaqna fi nasibina kharqan falam nu'dhim fawqana. Gimana kalau kita bolongin di bagian kita sedikit, kita bolongin, tok, hingga kita nggak ngeganggu yang di atas. Ya salam. Seolah-olah bijak supaya nggak ganggu yang di atas. Dengan dakwah kepada kerusakan, mereka akan menggunakan jargon-jargon yang as if it wise, seolah-olah bijak, supaya nggak ganggu yang di atas. Yuk kita bikin lubang deh di bawah, supaya kita ngambil air gampang. Padahal ngaco gak? Bikin lubang di bawah perahu, apa yang terjadi? Bahlul gak? Bahlul. Kata Rasul, lau taraku, andai saja mereka nih para penduduk yang di bawah mendiamkan nih orang dengan izinnya, niscaya tuh orang akan mati tenggelam, wa kharaqat jami'an, dan semuanya juga akan mati tenggelam, celaka semua gak? Lau masaku, tapi andai saja mereka menahan nih orang, kalau perlu mengikatnya lagi, tuh orang selamat demi keselamatan dia dan keselamatan seluruh penduduk perahu. Tuh lihat, ini analogi betapa esensialnya amar ma'ruf nahi munkar. Kita diam dari kesyirikan, sebesar-besarnya kemungkaran, syirik. Kita diam dari kemungkaran, kita diam dari kebid'ahan. Kita saling UDD nafsi masing-masing, diazabnya barengan, jeder. Ada cerita. Ya awas, ittaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian kepada azab yang kalau turun enggak hanya mengenai orang-orang zalim saja di antara kalian. Hati-hati. Kita diem, saling tolerir, nafsi-nafsi, diazab barengan. Ada cerita. Betapa Rasulullah SAW menyentuh hati kita dengan gambarannya, dengan analogi, iya kan? Nah itu darbul amthal, memberikan perumpamaan-perumpamaan itu diantara gaya didik Rasulullah SAW. Harusnya para pendidik
menangkap hal ini untuk menyampaikan dan mendekatkan pemahaman kepada ahli didiknya, ahli dakwahnya. Nah, gunakan hal ini, gunakan perumpamaan setelah memfokuskan kepada tauhid dan lain-lain. Terus ada, coba percepat ini ya, waktu sampai Isya. Apa dia gue mau ngomong apa? Coba. Di antara gaya didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syuf, storytelling. Qasas. Kisah-kisah kaum terdahulu. Kisah-kisah kaum terdahulu untuk menyampaikan sebuah nilai akan lebih mengena ketika nilai itu datang dalam bentuk kronologi. Apalagi kisah-kisah kaum terdahulu. Iya kan? Rasul di dalam banyak hadisnya sehingga jadi satu disiplin keilmuan sendiri kan. Ada yang namanya qasas nabawiyah. Tahu? Qasas nabawiyah. Kisah kaum terdahulu yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu disiplin keilmuan tersendiri namanya qasas nabawiyah. Bahkan Allah sendiri subhanahu wa ta'ala di dalam menyampaikan nilai-nilai yang dia kehendaki pada kaum, pada makhluknya, oke? Di dalam Al-Quran Allah menggunakan kisah-kisah kaum terdahulu. Tidakkah kau lihat Quran nih, kitab suci, isinya apa? Sepertiga nilai-nilai akidah, keyakinan. Sepertiga nilai yang sifatnya halal haram, fikih. Sepertiga lagi kisah-kisah kaum terdahulu. Kok bisa kitab suci isinya cerita orang zaman dulu? Iya. Seolah-olah Allah mau memberikan nilai tersebut. Dan Allah mau kasih clues, kasih kita tips, bocoran bahwasanya alam semesta ini berjalannya begitu-begitu doang, nggak pernah ke tempat lain. Yang terjadi di alam semesta sebagaimana yang dulu-dulu terjadi. Engkau mau lihat orang yang celaka dan dihancurkan, lihat apa yang menjadi sebab mereka celaka dan dihancurkan. Engkau menjadi orang-orang yang selamat dan dimuliakan, lihat bagaimana orang-orang terdahulu selamat dan dimuliakan dengan apa. Allah kayak lagi mau kasih bocoran itu. Dari situ Allah bilang, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Kami putar yakni apa? Di situ-situ doang. History repeats itself. Sejarah akan mengulang dirinya sendiri. Maka orang yang cerdas akan belajar dari sejarah. Ali sendiri radhiyallahu anhu berkata, istadil bima kan ala ma yakun fa innal umur ishtibah. Cara petunjuk menghadapi apa yang sedang terjadi dengan apa-apa yang dulu pernah terjadi, karena sesungguhnya perkara-perkara itu mirip, serupa, ishtibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qasas Quran, kisah-kisah Quran adalah kisah-kisah Nabawi yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya inna fi man kana qablakum, pada kaum terdahulu sebelum kalian, rajulun qatal 99 nafsa, terdapat seorang lelaki membunuh 99 orang. Tuh. Cerita enggak? Adalah bukan lagi mau urai dari kisah tersebut nilai apa aja yang bisa kita ambil ya, nggak cukup waktunya. Cuman mau kasih sampel aja bahwa Rasul pakai kisah kaum terdahulu untuk menyampaikan nilai. Bahwa saya di situ taubat itu begitu terbuka besar peluangnya. Bahwa saya kaum sebelah baghiyah min baghaya Bani Israel, pelacur antara pelacur-pelacur Bani Israel, sakalban min kilabil ard, dia cuma ngasih minum seekor anjing dari anjing-anjing liar. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Ini lagi bicara apa? Rahmat Allah yang begitu luas bagi mereka yang merahmati makhluk-makhluk. Bukan lagi bicara fikih loh. Awas. Kalau bicara fikih berarti kalau kita zina kita cari anjing, kita kasih air putih diampunin. Apalagi kalau kita bagi kopi. Itu kalau kacamata fikih, salah makanya. Nih hadis begini pakainya kacamatanya bukan fikih tapi tazkiyatun nufus. Ini lagi berbicara tentang betapa luasnya rahmat Allah dan Allah betapa mencintai, betapa ia mencintai para hamba-hambanya yang merahmati makhluk-makhluknya. Itu bunyi apa tadi? Adzan Isya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat difahami. Materi lengkap ini dapat dilihat
di Al-Ghada dengan judul Gaya Didik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kami angkat dengan lengkap materi. Fadhal, bagi yang berminat untuk mendengar lebih lanjut, silahkan dilihat di channel kami Al-Ghada TV. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.